Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Berliana Hardianti dengan NIM C1B019097 dari kelas R001 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Saya akan menyampaikan materi tentang menghitung pajak penghasilan untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SD MSI. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu dasar perhitungan. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi tersebut, yaitu kompensasi kerugian. Selanjutnya, menurut undang-undang terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama, penghasilan dari usaha dan kegiatan, yang kedua penghasilan dari modal, yang ketiga penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas, yang keempat penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Lalu kompensasi kerugian. Menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Selanjutnya, kompensasi kerugian dibedakan menjadi 2, yaitu kompensasi kerugian vertikal dan yang kedua kompensasi kerugian horizontal, atau untuk sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis unit usaha. Selanjutnya, norma perhitungan pajak. Saat ini terhutang pajak yang digunakan adalah menganut self-assessment system, yaitu pada akhir tahun pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi SPT PPh perhitungan pajak penghasilan dengan norma perhitungan. Norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau Undang-Undang PPh, wajib pajak yang akan menggunakan norma perhitungan harus memberitahukan kepada Ditjen Pajak dengan jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Lalu norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas 2, yaitu yang pertama norma perhitungan umum. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang digunakan wajib pajak dalam menghitung penghasilan neto pada suatu tahun pajak dengan dasar perhitungan sesuai PPh pasal 25/29 terhutang. Tujuannya dari menggunakan NPPN adalah menyederhanakan perhitungan dengan mencari penghasilan neto yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang pengedaran brutonya setahun kurang dari 4,8 miliar. Selanjutnya yaitu norma perhitungan khusus. Norma perhitungan khusus adalah presentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum hitungan penghasilan kena pajak. Norma perhitungan khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Wajib pajak tertentu yang dikenakan pajak dengan norma perhitungan khusus atau penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 15. Yang pertama, perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Yang kedua, perusahaan asuransi luar negeri. Yang ketiga, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Yang keempat, perusahaan dagang asing. Yang kelima, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah atau build, operate, and transfer. Selanjutnya, syarat penetapan norma perhitungan. Syarat yang pertama yaitu orang pribadi yang atau wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma perhitungan diwajibkan memberitahu kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan.
Syarat yang kedua yaitu penghasilan itu dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi dikenakan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto masih diperkenakan untuk dikurangkan PTKP. Syarat yang ketiga yaitu bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka perhitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan perhatian masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa pajak penghasilan atau PPh, pajak ini dibebankan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak, yang terkena PPh adalah semua bentuk penghasilan, termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lainnya yang berhubungan dengan jasa, kegiatan, jabatan, dan atau pekerjaan. Oleh karena itu, perhitungan pajak penghasilan sangat penting diketahui bagi Anda yang sudah berpenghasilan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Saya harap informasi yang dapat saya sampaikan berguna untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.